Bombastic side-eye, criminal offensive side. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yasilva Amira Sajida dengan NIM 2311313007 dari Fakultas Keperawatan Universitas Andalas dari prodi atau jurusan Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku penyimpangan seksual. Yang mana itu meliputi faktor dari perilaku penyimpangan seksual, dampak dari perilaku penyimpangan seksual tersebut, dan juga apa saja yang termasuk dari solusi untuk mencegah terjadinya perilaku penyimpangan seksual ini. A few moments later. Baiklah, di sini saya akan mengidentifikasi masalah dari penyimpangan perilaku seksual di lingkungan sekitar, terutama pada remaja. Sebelum itu, apa aja sih contoh dari perilaku penyimpangan seksual itu? Yang pertama, ada pedofilia, yang kedua ada sadisme, ada LGBT, dan sebagainya. Adapun faktor yang menyebabkan perilaku penyimpangan seksual dapat terjadi, yang pertama, kurangnya edukasi seksual yang tepat. Masyarakat, khususnya remaja, masih banyak yang malu dan enggan untuk membahas edukasi seksual secara terbuka. Hal ini yang menyebabkan kurangnya pengetahuan yang tepat tentang seksualitas, termasuk batasan-batasannya. Kurangnya edukasi seksual yang komprehensif di sekolah, keluarga, maupun di masyarakat membuat individu rentan terpapar informasi yang salah dan menyesatkan. Yang kedua, mudahnya akses terhadap konten pornografi. Perkembangan teknologi saat ini memudahkan akses terhadap konten pornografi, termasuk konten-konten yang dapat diakses baik bagi anak-anak ataupun remaja. Paparan dari pornografi yang berlebihan dapat memicu perilaku seksual yang menyimpang dan tidak sehat, seperti pada saat ini yaitu LGBT. Konten pornografi dapat memberikan gambaran yang tidak realistis tentang seksualitas dan hubungan seksual. Yang ketiga, pengaruh media sosial dan budaya pop. Penggambaran seksualitas yang tidak realistis dan permisif di media sosial dan budaya pop dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku individu. Paparan terhadap konten yang mengeksploitasi seksualitas dan objektifikasi tubuh dapat memicu perilaku seksual yang tidak sehat. Budaya patriarki dan budaya hyperseksualisasi juga dapat berkontribusi pada penyimpangan perilaku seksual tersebut. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum. Kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku penyimpangan seksual tersebut dapat membuat mereka merasa aman dan tidak takut untuk melakukan tindakannya tersebut, karena mereka menganggap bahwasanya hukuman yang mereka dapatkan itu sangat ringan dan sangat mudah dijalankan. Hal ini dapat menciptakan rasa tidak aman, rasa takut, serta rasa tidak nyaman bagi korban dari penyimpangan seksual tersebut maupun bagi masyarakat sekitarnya. Lemahnya sistem peradilan juga dapat menghambat proses rehabilitasi dan pemulihan baik bagi pelaku ataupun korban dari perilaku penyimpangan seksual tersebut. Yang kelima, stigma dan diskriminasi. Masih banyak stigma dan diskriminasi terhadap individu dengan perilaku seksual yang berbeda dari norma umum. Hal ini dapat membuat mereka merasa malu, mereka merasa terisolasi, dan mereka merasa sulit untuk mencari bantuan, baik kepada keluarga sendiri, teman, ataupun masyarakat sekitarnya.
Stigma dan diskriminasi juga dapat menghambat upaya pencegahan dan penanganan penyimpangan perilaku seksual. Dan perilaku penyimpangan seksual ini juga memiliki beberapa dampak. Adapun dampak penyimpangan perilaku seksual, yang pertama, dampak negatifnya bagi individu atau pelaku itu sendiri, seperti gangguan kesehatan mental, gangguan emosional, kesulitan dalam hubungan interpersonal baik kepada teman, keluarga, ataupun masyarakat di lingkungan sekitarnya, serta perilaku adiktif dan perilaku kriminal. Yang kedua, dampak negatifnya bagi masyarakat sekitar, seperti meningkatnya kasus kekerasan seksual, baik dari ayah kepada anak perempuannya, ataupun ayah kepada anak laki-lakinya, ataupun dari kakek kepada cucunya, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada gangguan norma dan nilai sosial. Selanjutnya, munculnya rasa tidak aman dan ketakutan pada korban dan juga masyarakat di lingkungan sekitarnya. Adapun solusi dari penyimpangan perilaku seksual ini diantaranya, yang pertama, meningkatkan edukasi seksual yang tepat dan komprehensif, baik di sekolah, keluarga, ataupun di masyarakat. Yang kedua, membatasi akses terhadap konten pornografi, khususnya bagi anak-anak dan remaja. Jika perlu, bagi anak-anak dan remaja ini dibatasi dalam penggunaan gadgetnya. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyimpangan perilaku seksual dan mendorong pelaporan terhadap pelaku, agar pelaku dari penyimpangan seksual ini merasa jera. Yang keempat, memperkuat penegakan hukum terhadap pelaku penyimpangan seksual. Yang kelima, mempromosikan toleransi diri inklusivitas terhadap individu dengan perilaku seksual yang berbeda dari norma umum. Dan yang terakhir, menyediakan layanan konseling dan rehabilitasi bagi pelaku dan korban penyimpangan seksual. Adapun cara lain yang dapat dilakukan yaitu dengan mempelajari ilmu agama dan juga perhatian dari orang tuanya untuk menjaga anak-anaknya supaya terhindar dari perilaku penyimpangan seksual ini. Yeah, Bobby Valentino.